Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Rama Putri, NIM 1814040066. Di sini saya akan membuat video pembelajaran media pembelajaran matematika dengan materi geometri bidang ruang. Media pembelajaran matematika ini dosen pengampunya adalah Dr. Edwin Musdi, MPD. Geometri bidang ruang. Di geometri bidang ruang itu ada titik, garis, sudut, dan bidang. Yang pertama adalah titik. Secara matematik, definisi titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Dari pengertian di atas, maka titik dapat dijabarkan sebagai berikut. Tidak mempunyai ukuran, tidak memiliki panjang, lebar, atau tebal, dan tidak memiliki tempat atau posisi. Tidak dapat dilihat. Yang kedua, garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Yang ketiga itu sudut. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik yang sisi-sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Ciri-cirinya yaitu sisi-sisi sudut dibentuk oleh ruas-ruas garis dan sudut terbentuk karena ruas-ruas garis yang pangkalnya bersekutu atau bertemu pada satu titik yang disebut titik sudut. Berdasarkan besar sudutnya, maka sudut digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu sudut lurus yang besarnya 180 derajat, sudut siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat, dan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang keempat adalah bidang. Bidang adalah permukaan rata yang meluas ke segala arah, tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Bidang terdiri dari bidang datar dan bidang ruang. Bidang datar disebut juga bidang berdimensi 2 karena hanya mengandung unsur panjang dan lebar. Berikut ini merupakan macam-macam bidang datar, yaitu segitiga dan segi empat. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Ada dua kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis, titik A, dan titik terletak di garis, titik B. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang, yaitu titik terletak pada bidang alfa dalam kurung kurawal A, B, C, dan D. Lalu titik terletak di luar bidang alfa dalam kurung kurawal E dan F. 3. Kedudukan antara dua garis. Ada 4 kemungkinan kedudukan antara dua garis, yaitu saling berhimpit. Dua buah garis dikatakan saling berhimpit apabila kedua garis itu sama. Misal garis AB berhimpit dengan AB. Saling berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis itu mempunyai hanya satu titik persekutuan. Jika dua buah garis berpotongan, maka kedua garis itu terletak pada satu bidang. Sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Saling bersilangan. Dua buah garis dikatakan saling bersilangan apabila kedua garis itu tidak sebidang. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang: garis sejajar dengan bidang, garis berpotongan dengan bidang, atau garis terletak pada bidang. Contoh soal, ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik ke garis A ke HB, B, A ke CH. Seperti gambar yang di samping. Nah, sebelum mengerjakan soal, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, proyeksi ke titik garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah garis itu. Seperti gambar ini, titik ke B diproyeksikan ke garis AC.
Garis tersebut tidak jatuh ke tengah-tengah garis AC, tetapi tegak lurus. Yang kedua, menggunakan rumus Pythagoras. Yang ketiga, dengan menggunakan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas kali tinggi, atau setengah dikali A dikali B sama dengan setengah dikali C dikali D. Yang terakhir itu menggunakan teorema. Misal ada garis G tegak lurus bidang alfa, maka semua garis yang ada di bidang alfa itu tegak lurus. Nah, pembahasan soalnya, dari segitiga ABH tersebut, dapat kita lihat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dengan siku-siku di sudut A, dari proyeksi teorema, AH itu sama dengan diagonal bidang, sama dengan alfa dikali A dikali akar 2, sama dengan 12 dikali akar 2. HB sama dengan diagonal ruang, sama dengan A dikali akar 3. Untuk mencari X, kita gunakan luas segitiga, sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 akar 2, sama dengan setengah dikali 12 akar 3 dikali X. 12 akar 2 sama dengan akar 3 dikali X. Karena kita mencari X, maka X-nya kita pindah ruaskan, sehingga X sama dengan 12 akar 2 per akar 3. X sama dengan 4 akar 6. Untuk yang B, kita lihat AH itu sama dengan diagonal sisi, AC sama dengan diagonal sisi, dan HC sama dengan diagonal sisi. Karena semua sama, maka segitiga tersebut sama sisi. Untuk sama sisi, kita juga bisa menggunakan teorema segitiga sama kaki, yaitu X sama dengan akar AC kuadrat dikurang setengah HC kuadrat, sama dengan akar dari 12 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat, sama dengan akar 288 dikurang 72 sama dengan akar 216. Karena akar 216 ini tidak ada, maka kita kecilkan sehingga kita dapat 6 akar 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.